Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Jumpa lagi dengan Pak Nas di Al-Faizna Channel dalam pembelajaran tematik tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Pada kali ini pembelajaran 5 ini kita akan belajar pertama menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, menjelaskan cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas, dan yang ketiga menyampaikan teks pidato. Anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum Pak Anas melanjutkan pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti disampaikan bisa dipahami dengan mudah dan ilmu yang didapat akan diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 3 dan 4, sudah Pak Anas jelaskan tentang kepemimpinan. Apakah kalian ingin menjadi seorang pemimpin? Jika iya, maka kita harus mengembangkan sikap-sikap kepemimpinan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan bersikap tanggung jawab, melaksanakan semua kewajiban dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Misalnya mengerjakan tugas sekolah sampai selesai sebelum kalian bermain. Itulah salah satu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Jadi tidak melalaikan tanggung jawabnya. Anak-anak sekalian, di pembelajaran 5 ini, yang pertama poinnya adalah menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Tentunya kita sudah hafal betul sila yang kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seorang pemimpin harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sikap tersebut adalah salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab dalam sila kelima ini mengandung makna bahwa keadilan sosial merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Istilah adil juga menunjukkan bahwa setiap orang harus memenuhi hak orang lain yang menjadi haknya, memahami haknya sendiri, serta memahami kewajibannya kepada orang lain dan diri sendiri. Sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri dan lebih mengutamakan kepentingan umum. Nah, anak-anak sekalian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain adalah: 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka menolong orang lain. 6. Tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. 7. Tidak menggunakan hak untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum. 8. Bekerja keras. 9. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Coba perhatikan di lingkungan sekitarmu, apakah nilai-nilai Pancasila sila kelima sudah diterapkan dengan baik? Anak-anak sekalian, kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya, yaitu menjelaskan cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Kalian dapat mengembangkan sikap kepemimpinan dengan berlatih berbicara di depan kelas.
Kalian juga sudah membuat peta pikiran mengenai cara mencegah tingkah laku dalam menghadapi masa pubertas. Salah satu persiapan yang dilakukan dalam menghadapi masa pubertas adalah menjaga kesehatan reproduksi agar terhindar dari penyakit. Menjaga kesehatan reproduksi dapat dilakukan dengan merawat organ reproduksi. Perawatan organ reproduksi remaja laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Untuk yang laki-laki, perawatan kesehatan reproduksinya adalah tidak menggunakan pakaian dalam terlalu ketat. Yang kedua, gunakan pakaian dalam yang dapat menyerap keringat dengan baik. Jika lembab, akan menyebabkan munculnya jamur dan bakteri yang akan menyebabkan penyakit. Gantilah pakaian dalam paling sedikit sehari 2 kali. Ketiga, mandi secara teratur pada pagi hari dan sore hari. 4. Bersihkan tubuh menggunakan air yang bersih. Kelima, menjalankan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga. Adapun untuk yang reproduksi wanita, cara menjaga kesehatannya adalah 1. Mandi secara teratur pagi hari dan sore hari. 2. Mengganti pakaian dalam paling sedikit 2 kali sehari. Gunakan pakaian dalam yang mudah menyerap keringat dan air. 3. Bersihkan tubuh menggunakan air bersih agar tidak mudah terinfeksi kuman dan bakteri. 4. Menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. 5. Menjalankan pola hidup sehat. Itulah cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas laki-laki dan perempuan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menyampaikan teks pidato. Berbicara di depan umum dapat dilakukan dengan berpidato. Saat berpidato, kalian dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, awali pidato dengan senyuman. Tarik napas, lalu ucapkan kata-kata pertama dengan meyakinkan. Tersenyumlah, karena dengan senyuman kita menghindari rasa gugup. Sapalah pendengar setelah menyampaikan salam atau kalimat pembukaan. Perhatikan intonasi suara agar kata-kata yang disampaikan dapat terdengar dengan jelas. Berpidatolah dengan santun, percaya diri, dan penuh semangat. Lakukan kegiatan berpidato bergantian dengan temanmu. Nah, itu hal-hal yang harus dilakukan jika ingin kalian berpidato. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran 6 ini kita akan bahas tentang membuat pameran karya seni patung dan menuliskan penilaian teks pidato. Ada 2 poin yang akan kita bahas pada pembelajaran 6 ini. Yang pertama, membuat pameran karya seni patung. Yang disebut pameran adalah penyajian benda-benda karya seni 2 atau 3 dimensi yang ditampilkan dengan tema tertentu. Misalnya, pameran patung bertema kepahlawanan, pameran lukisan, pameran kerajinan tangan, dan sebagainya. Hampir segala jenis karya seni dapat ditampilkan dalam pameran. Sebelum melaksanakan pameran diperlukan persiapan agar pameran dapat terselenggara dengan baik. Persiapan pameran dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pameran. Yang kedua, menentukan tema pameran. Yang ketiga, menuliskan daftar benda yang akan dipamerkan. Yang keempat, mempersiapkan tempat pameran. Yang kelima, mengumumkan atau mempromosikan pameran, misalnya dengan menempelkan poster, brosur, atau membagikan selebaran. Lanjut ke materi berikutnya adalah menuliskan penilaian teks pidato. Pidato sering disampaikan dalam berbagai acara, misalnya pada pembukaan suatu acara di sekolah. Pidato disampaikan pada upacara hari Senin oleh pembina upacara.
Pidato juga disampaikan dalam berbagai media, misalnya pidato di televisi dalam siaran langsung acara kenegaraan. Pada pidato tersebut terdapat informasi-informasi yang ingin disampaikan oleh pembaca pidato. Untuk mendapatkan informasi dari pidato yang didengar, maka dengarkanlah pidato dengan seksama. Ingat kembali bagian-bagian pidato terdiri atas hal-hal berikut. 1. Pembuka. Pembuka ini berisi salam pembuka, pendahuluan mengenai pemaparan topik secara umum yang akan dibahas. Kedua, isi teks pidato berisi pembahasan topik secara lengkap, dapat juga berisi ajakan, seruan, ataupun kalimat motivasi yang berhubungan dengan topik yang disampaikan. Ketiga, penutup berisi rangkuman dari keseluruhan topik, kesimpulan sikap, dan salam penutup. Panas kira cukup pembelajaran kita pada kali ini, pembelajaran ke-5 dan ke-6, yaitu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, menjelaskan cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas, menyampaikan teks pidato, dan juga membuat pameran karya seni patung, menuliskan penilaian teks pidato. Semua itu adalah mata rantai pembelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Baik, kita akhiri. Pak Anas berpesan, jaga sholat kalian agar tidak lalai, berbakti kepada kedua orang tua dan juga guru. Kemudian jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak atau social distancing, dan mencuci tangan dengan sabun. Berdoalah kepada Allah agar kita dihindari dari berbagai macam penyakit. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.